Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama memulai acara pada siang hari ini, J. Nanti kalau berdoa mungkin bisa dihentikan sementara untuk apa namanya makannya, Pak. Oke, Bapak Ibu, monggo kita mulai bersama-sama kegiatan PMO kita pada siang hari ini. Semoga mendapat kemanfaatan, kemaslahatan, kebarokahan fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khuluqi hadiyal anam. وليس لي سيدي سواك فإنت قد شخص إليه. Ya ayuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnan wa'udhu ilahi انظر sayyidi إلى bin سيدي umrah muswilatil hadratil azim. Ya sayyidi ayuhal ghaus, ya sayyidi ayuhal ghaus, ya sayyidi ayuhal ghaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran jenengan pada kegiatan siang hari ini. Ini adalah PMO kita yang pertama di tahun 2025, ya Bapak Ibu, ya. Dan Iya. PMO ini akan tetap kita laksanakan hingga pada akhir tahun pelajaran. Jadi sampai insya Allah terakhir itu adalah bulan Juni ya Bapak Ibu tahun 2025. Semoga nanti setelahnya juga kami harap semoga PMO ini tetap berjalan ya Bapak Ibu sebagaimana yang dipesankan oleh beliau pengawas sekolah ya, bahwa PMO Iya. forum sekolah itu seperti PMO itu sangat luar biasa dampaknya begitu. Dan sebaiknya ini tetap kita laksanakan ya ke depannya walaupun program sekolah penggerak kita mungkin sudah akan berakhir pada tahun ini. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan ya beberapa hal gitu. Sebelumnya Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pra PMO ya Bapak Ibu nggih. Membicarakan kira-kira apa saja topik yang menjadi fokus kita gitu untuk semester ini gitu. Jadinya kemarin eh, pada pertemuan sebelumnya itu Alhamdulillah kita sudah menentukan nih Bapak Ibu untuk dua topik. Jadi subtopik yang pertama gitu ya. Subtopik yang pertama itu saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Namun terlihat ya. Oke, ampun. Jadi Bapak Ibu di sini sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin ngaten nggih. Jadi kita ada dua topik permasalahan. Jadi subtopik yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas guru, subtopiknya pelatihan mandiri melalui PMM gitu. Mohon izin saya untuk monggo untuk ini mungkin bisa sebelumnya sebelum kita ke sini ya Bapak Ibu nggih. Mungkin kita bisa review sejenak gitu terkait subtopik yang sudah kita pilih untuk semester kemarin, ngoten mungkin bisa diwakili oleh salah satu guru. Monggo saged Bu Aula atau Pak Rahmat atau Sinten ngoten seperti apa ininya cerita yang sudah dialami atau sudah kita laksanakan terkait subtopik di semester 1 kemarin ya, yaitu subtopik digitalisasi pembelajaran serta peningkatan kapasitas guru dalam penggunaan digital atau platform digital untuk pembelajaran. Sinar rumiyin kok, Bu Aula nggih. Oke. Monggo Bu, bisa kan jangan dulu sebelum kita masuk ke pemilihan subtopik untuk semester ini. Mungkin bisa diceritakan sejenak eh Terkait Google Site Oke. ya. Terkait yang semester kemarin kita laksana kita pilih ya, Google Site, Iya, Canva dan iya. sebagainya. Oke, dan dampaknya Oke, seperti apa untuk Bu Aula sendiri atau juga untuk para siswa? Monggo baik. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kesempatannya. Jadi menurut saya eh, apa namanya pemanfaatan
penggunaan Google Site itu menurut saya dampaknya luar biasa kepada anak-anak, dan di situ kita bisa mempersiapkan materi-materi yang akan diajarkan dari mulai ice breaking, pembukaan, ice breaking, kemudian materi yang akan kita sampaikan, bahkan refleksi dan absensi sudah lengkap bisa kita masukkan ke Google Site. Nah, ketika anak-anak melihat eh, pembelajaran yang kita masukkan dalam Google Site itu, ternyata mereka juga mempunyai semangat gitu. Uh, jadi mereka merasa dihargai karena oh ternyata setiap pembelajaran kita ada dokumentasinya gitu. Kita bisa melihat ketika pembelajaran kita kemarin seperti apa, terus materi-materinya juga sudah lengkap di situ, bahkan orang tua sebenarnya juga bisa mengaksesnya ngoten nggih. Dan hal itu bisa dibuka lagi selama Google Site-nya masih dibuka oleh gurunya. Ngoten, menurut saya juga pokoknya luar biasa ngoten pemanfaatan ini. Ngoten. Mungkin itu dari saya, nanti kurang lebihnya kita sampaikan lagi mungkin. Ya, terima Oke, siap. kasih. Terima kasih Bu Ola atas Iya. informasinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan terkait pengalaman dengan pribadi, monggo. Atau di kelas jenengan pada semester 1 kemarin itu seperti apa dampaknya di kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Google Sheet, dan saya juga sering menyampaikan ke anak-anak bahwa nanti Google Sheet ini bisa diakses oleh orang tua kalian loh ya gitu. Sehingga dari situ minimal ada sedikit apa ya, motivasi dalam diri mereka minimal ya. Yang awalnya mungkin mereka kadang-kadang mungkin di kelas itu agak sedikit pas turun gitu, moodnya agak agak malas dan sebagainya. Begitu disampaikan begitu, sedikit rodok termotivasi gitu, agak termotivasi gitu, sehingga ya minimal dengan adanya Google Chat ini juga sedikit menjadi salah satu dorongan kepada anak-anak agar mereka juga sadar bahwa aktivitas mereka setiap hari itu bisa dipantau oleh orang tua mereka, sehingga saya selalu memberikan motivasi jangan sampai orang tua kalian melihat kalian lagi tidak semangat di kelas, kan kasihan orang tua itu ya. Menurut saya cukup cukup bagus juga, ada dorongan sehingga anak-anak lebih semangat dalam belajar. Itu yang saya rasakan sekilas respon dari anak demikian. Kalau secara pribadi memang masih ada beberapa kendala ya, karena memang di kelas-kelas kita tidak semua internet berjalan dengan lancar. Kadang-kadang juga ngapunten, sebagai guru pun kadang-kadang kita suka lupa. Kalau sudah di kelas kadang-kadang foto lupa. Ini kadang-kadang ini juga kendala. Yang mungkin juga perlu dijadikan semacam kayak apa ya, budaya mungkin ya. Dibiasakan kita begitu masuk kelas langsung kita foto-foto anak-anak gitu. Jadi agar kita tidak lupa, karena memang mungkin semua guru juga mungkin mengalami demikian. Kalau sudah terlanjur fokus di materi, kadang-kadang kita lupa, enggak ambil dokumentasi dan sebagainya. Ya, dan dari sisi pribadi saya memang kita masih baru memulai ya dengan Google Sheet ini. Sebenarnya saya termotivasi, cuma kadang-kadang untuk selalu mengupdate ini ya kadang-kadang gini, penyakit kita sebagai guru ini kadang-kadang tertumpuk dengan hal yang lain, akhirnya lewat jadi ini seperti itu mungkin. Ya mungkin kita perlu menyemangati diri sendiri untuk semakin lebih aktif dalam menggunakan Google Sheet-nya untuk kegiatan setiap hari. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Nardi atas ininya, nopo pun sharingnya, nggih. Jadi ada dampaknya baik dari Bu Aula atau dari Pak Nardi, begitu nggih, terlihat ada dampaknya. Jadi yang sudah kita lakukan pada semester kemarin dan harapannya nanti di semester ini walaupun eh fokus kita mungkin agak bergeser Bapak Ibu, hal yang sudah kita lakukan sebelumnya itu bisa terus di ini nggih,
bisa terus di apa namanya? Dilanjutkan begitu. Pak Rahmat mohon bantuannya untuk ini nggih, untuk share apa namanya? Print screenshot ya Pak ya, setiap ini di selama kegiatan ini. Oke, saya tadi sudah beberapa ngambil fotonya. Oke, siap. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ke mute nggih. Bapak Ibu sekalian, ngapunten. Saya Oke. Eh, saya akan niki nggih Bapak Ibu nggih. Napa namanya share screen begitu ya. Kait subtopik yang akan kita menjadi fokus kita pada semester ini ya Bapak Ibu nggih. Nggih. Mohon maaf nih Bapak Ibu ini agak berisik di sini. Nggih. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya. Bapak Ibu seperti yang tadi sempat saya sampaikan ngoten nggih. Jadi untuk semester ini Bapak Ibu kita ada dua subtopiknya seperti sebelumnya. Jadi yang topik yang pertama adalah peningkatan kapasitas guru. Kemudian topik yang kedua adalah manajemen dan pengembangan sekolah, gitu nggih. Untuk topik permasalahan satu, peningkatan kapasitas guru, itu kita memilih pelatihan mandiri melalui PMM. Sebagaimana sudah kita sepakati kemarin ketika pertemuan Kombel itu nggih, bahwa pada semester ini karena semester kemarin kan ibaratnya kita sudah belajar untuk membuat rumahnya gitu nggih secara digital itulah harapannya di semester ini kita bisa meningkatkan kapasitas kita gitu Bapak Ibu. Jadi kita ingin menjadikan portofolio dan media komunikasi Google Sheet kita nggih, yang semester kemarin kepada orang tua dan sebagainya itu harapannya nanti ke depannya kualitas Google Sheet kita bisa memotret pembelajaran kita dengan lebih baik. Nah, jadi subtopik yang kita pilih adalah pelatihan mandiri melalui PMM gitu. Isu atau masalahnya seperti ini nggih, guru perlu memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan pembelajaran. Proses belajar secara mandiri, andragogi, yang dilaksanakan secara terus-menerus perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi serta membentuk pribadi pembelajar sepanjang hayat. Banyak sekali ilmu yang perlu ulasan kembali atau pemahaman lebih dalam terkait pembelajaran. Ini juga refleksi kita kemarin nih Bapak Ibu nggih. Setelah perubahan dari apa namanya? Dari apa ke apa Bapak Ibu? Dari ini nggih, PMM nggih, platform apa itu Merdeka Mengajar itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang Yang kita menjadi geser ya nggih, rumahnya menjadi Ruang GTK. Nah, betul rumah GTK itu. Dan kemarin kita juga sempat membahas bersama, ngecek bersama begitu nggih. Ternyata ada beberapa perubahan di situ. Ada yang di-upgrade, ada yang tetap gitu nggih. Ada yang baru kan begitu. Nah, jadi untuk semester ini kita akan belajar lagi gitu nggih melalui pelatihan mandiri beberapa fokus kegiatan yang akan kita jadikan apa namanya? Fokus gitu. Nggih, fokus utamanya gitu nggih. Jadi semuanya juga dipelajari gitu. Tapi yang akan Prioritas kita nih. ya gitu. Jadi skala prioritasnya itu kemarin kan sudah kita bahas nih Bapak Ibu nggih, apa saja dan sebagainya. Nah, nanti pelaksanaannya insya Allah rencananya jadi kita laksanakan secara mandiri dalam artian kita belajarnya itu di PMK kan mandiri nggih. Nah, tapi kita ada targetnya. Jadi semuanya eh, bulan ini gitu kan ada dua kita bagi menjadi 2 minggu. Dalam 2 minggu ini kita akan belajar topik yang mana. Nah, dalam pertemuan komunitas belajar kayak gitu ya, itu nanti kita akan berdiskusi, berkolaborasi, berbagai praktik baik dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Terus ya, nah nanti kalau ada perubahan bisa kita
seiring berjalan waktu nanti juga bisa kita bahas di PMO yang berikutnya nggih, di PMO bulan April gitu nggih, bisa kita laporkan lagi pelaksanaannya. Nah, insya Allah penanggung jawabnya adalah Ibu Humairah Sofia Miladiana. Kita tenggat waktunya paling tidak sudah harus berjalan nih Bapak Ibu nggih, minggu depan ya. Jadi mulai tanggal 4 Maret, nanti kita karena kita memang rencanain juga 1 semester full ini, jadi sampai 3 Juni insya Allah. Gitu. Ada tanggapan Bapak Ibu? Monggo, mungkin ada tambahan harapan dan mungkin ada ide-ide tentang rencana kegiatan. Saya persilahkan apabila ada. Monggo, menawi wonten. Sementara mengikuti rencana dulu. Sementara sesuai dulu yang kemarin kita ini ya, sudah kita sepakati. Oke. Yap. Nah, kalau begitu saya izin melanjutkan nih Bapak Ibu. Ye, Untuk subtopik yang kedua yang kita pilih itu adalah manajemen dan pengembangan sekolah. Begitu Bapak Ibu. oke, Jadi optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah. oke, Ya, refleksinya adalah bahwa banyak dokumentasi kegiatan sekolah, baik proses pembelajaran ataupun kegiatan layanan pendidikan lainnya, seringkali tidak tersusun ataupun tersimpan dengan baik. Itu kemarin kita sudah betul. menyepakati bersama itu memang terjadi nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi Oke, seringkali kita itu terlewat ataupun sebenarnya kita sudah mendokumentasikan begitu, membuat foto video, tapi karena tidak tertata dengan baik atau tidak apa nggih, tidak tidak ada rumahnya dalam tanda kutip ngoten nggih. Makanya itu akhirnya banyak yang hilang dan sebagainya ngoten. Dokumen fisik. Jadi kalau semuanya kadang-kadang kita selama ini kan dokumen fisik gitu nggih Bapak Ibu nggih, seperti tanda tangan dan sebagainya kan memang fisik nggih. Nah, itu besok itu harapannya yang fisik pun itu juga akan kita digitalkan. Begitu. Jadi tidak hanya yang sudah digital, tapi yang belum digital pun itu akan kita digitalkan dalam artian maka kita akan mengusahakan hal-hal yang dokumen fisik seperti tanda tangan dan sebagainya itu kita scan, setelahnya kita simpan gitu Bapak Ibu secara digital juga. Jadi kita punya backupnya. Ya, dokumen fisik terkadang rusak bahkan pada beberapa kasus tidak dapat ditemukan kembali setelah periode penyimpanan tertentu baik karena mishandling ataupun kurangnya tata kelola yang baik. Dokumentasi fisik juga lebih sulit untuk disosialisasikan kepada warga sekolah, utamanya orang tua yang sebagian besar berdomisili di luar kota. Oleh karenanya proses digitalisasi manajemen sekolah harus segera dimulai. Ini juga alhamdulillah yang semester kemarin kita sudah memulai nih Bapak Ibunya dengan oke, dari pembelajaran adanya Google Sheet itu kan di judul kita itu untuk nomor kemarin di Lokakarya itu kan untuk portofolio perencanaan dan portofolio pembelajaran. Gimana? oke, Yang nantinya sebagai komunikasi kepada orang tua dan nah rencana kegiatannya nanti KS guru tendik itu memetakan dan pelajari platform atau aplikasi digital apa sih yang dapat digunakan untuk memulai proses digitalisasi manajemen sekolah dalam hal manajemen kurikulum, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan sumber daya. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan fokus awal adalah pada manajemen kurikulum dan kepegawaian, setelahnya pada manajemen pengelolaan sumber daya sekolah dan keuangan. Melalui apa? Melalui fokus group discussion, pelatihan bersama, serta monef secara berkelanjutan. Bapak Ibu, ini pembagiannya ketika jenengan melihat ini ada kurikulum, kepegawaian, pengelolaan sumber daya itu sebenarnya kita menyesuaikan dengan model pengelompokannya akreditasasi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Itu kan sudah bukan 8 NSP, Jematan. oke, Nah, kalau Bapak Ibu kemarin kan sudah tidak 8 NSP lagi nggih. SNP oke. lagi, NSP apa SNP? SNP, nggih. SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, kan kemarin dikelompokkan menjadi 4. Gimana? Sebenarnya kan ada yang kesiswaan, khusus kesiswaan gitu nggih. Atau kelulusan nih Bapak Ibu nggih. Lah, itu nanti kita masukkan menjadi satu dalam manajemen pengelolaan sumber daya sekolah. Ngoten. Kurang lebih jalan. Ini yang bertanggung jawab insya Allah Pak Rahmat ya Pak Rahmat karena Pak Rahmat juga sebagai operator sekolah, kebetulan juga guru TIK, ngoten nggih insya Allah nggih Pak Rahmat nggih nanti mohon untuk didampingi dan dibantu untuk sebagai penanggung jawab kegiatan. Nah, kemudian kita laksanakan mulai 11 Maret nggih Bapak Ibu nggih 1 minggu setelah Nggih. pembelajaran kita PMN dan sebagainya itu sampai 24 Juni. Kenapa kok? Ya karena memang masa berakhirnya tahun ajaran semester itu kan biasanya insya Allah tanggal 22 kalau nggak salah itu nggih. Jadi sampai tanggal 24 nanti di pelaporan PMU terakhir nanti bisa kita laksanakan. Dan nanti Bapak Ibu di sini pun juga yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, insya Allah kita juga tidak hanya menggunakan yang sudah kita gunakan ya seperti Google Site,
Google, Canva dan sebagainya. Nanti insya Allah juga kita akan memanfaatkan hibah aplikasi yang kita dapatkan tahun kemarin ya Bapak Ibu. Sistem manajemen dan informasi sekolah itu semoga di semester ini bisa mulai kita pakai gitu. Nanti mohon Pak Rahmat juga mengawal ya Pak Rahmat ya terkait ini. Gini, insya Allah. Oke, Bapak Ibu monggo menawi ada tanggapan terkait hal ini. Monggo kalau ada. Kalau ide monggo sampai seandainya ada ide-ide yang perlu di ini, yang perlu kita masukkan begitu. Ini kan kita kan belum yang membreakdown sampai detail nggih. FGD-nya seperti apa, kapan dan jadwalnya dan sebagainya nanti akan kita breakdown ketika kita pertemuan komunitas belajar berikutnya. Monggo, monggo saged disambi Bapak Ibu yang sedang yang punya minum dan punya makanan monggo. Oke, terima kasih. Dari Pak Cahyo mungkin ada ini, ada ide atau mungkin apa yang ingin lebih dipelajari. Kemarin itu sebenarnya kita sudah menyusun sebagian ya, dan kebetulan itu yang menuliskan noturenya kan beliau Butika ya, Bapak Ibu ya. Iya, Kemarin sudah ini iya. Butika kok kebetulan sedang uzur tidak bisa mengikuti ngoten. Jadi untuk Bapak Ibu yang kemarin mungkin terlewat karena satu atau dua hal belum mengikuti ini nggih, belum mengikuti kegiatan Kombel gitu. Monggo bisa mulai cek ruang GTK-nya ya di situ dan juga jangan lupa pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu ya. Segera perencanaannya disahkan ini harusnya sudah selesai perencanaan ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum tidak apa-apa terlambat, yang penting segera dilaksanakan untuk perencanaan kinerjanya. Ngoten. Iya. Untuk ruang GTK-nya juga bisa dipelajari kembali, ngoten, diceki apa yang baru, apa yang eh apa namanya pun, apa yang baru, apa yang ada tambahan dan perubahan gitu ya, apa yang hilang kayak gitu. Ada yang hilang Bapak Ibu, tapi biasanya yang hilang itu diganti, diganti gitu, ada upgrade-nya gitu. Dan untuk ruang GTK saat ini perubahan yang salah satu perubahan yang sangat sangat mencolok itu kita sudah tidak harus membuat aksi nyata gitu Bapak Ibu. Namun Iya. nyata itu kan sebenarnya bentuk kontekstualisasi kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi walaupun tidak ada aksi nyata nggih, setelah kita pelajari ya memang harus dilaksanakan gitu. Nggih mboten? Ilmunya Iya. itu dipraktekkan. Nah, Iya. setelahnya harapannya nantinya bisa kita kita bahas ketika pertemuan komunitas belajar. Mboten. Jadi berbagi praktik baiknya itu jalan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Oke. Mungkin ada tambahan? Mungkin Pak Rahmat, monggo. Itu berarti sudah mulai start pengerjaan yang ini. Monggo Pak Rahmat. Pripun Pak Rahmat? Berarti sudah mulai start pengerjaan gitu. Nggih. Bisa Pak Rahmat juga sudah mulai bisa apa namanya pun mulai bisa menyusun gitu ya dan komunikasi dengan teman-teman begitu kira-kira apa saja ininya platformnya mungkin mulai bisa memetakan awal tidak apa-apa Pak. Setelahnya nanti di forum disampaikan. Jadi kalau untuk keuangan mungkin kan bisa dicek kita kan pakai Arkas, kita pakai apa kayak gitu. Dan sebenarnya kan kita juga sudah mulai menggunakan worksheet ya Bapak Ibu untuk beberapa kegiatan Oke. kita itu kan jadi sudah bisa kolaborasi online sebenarnya gitu kan ketika kegiatan tertentu keuangannya kan pelaporannya sudah lewat situ nggak untuk perinciannya. Nah, yang seperti ini bisa nanti bisa dengan petakan Pak. Jadi ketika pelaporan atau menginformasikan ke teman-teman bisa lebih terstruktur begitu. Ye, Gini. monggo untuk Bapak Ibu yang lain. Nanti kalau untuk Neng Mila, untuk Bu Mila nggih, untuk Bu Mila untuk manajemen PMN-nya bisa kolaborasi dengan Pak Narti karena sebelumnya itu kan yang kita pasrai untuk ngecek membantu checklist teman-teman itu kan beliau Pak Narti nggih mboten. Jadi nanti bisa kolaborasi Pak Narti. Jadi itu tetap bisa berjalan nggih untuk checklist ngecek punya teman-teman itu yang sudah apa, yang belum apa dan sebagainya. Berarti mungkin dirubah nih topiknya. Nggih, nanti kalau dirubah jangan langsung dirubah di ini aja Pak, diduplicate.
ininya apa tabnya Oke, worksheetnya. Jadi biar kita tahu yang dulu apa aja, yang sekarang yang baru apa oke, saja gitu Pak. oke, oke, Oke. oke. Ya, nah itu kan sebenarnya kan juga sudah nih Bapak Ibu nggih. Jadi di bidang kurikulum dan GTK itu sebenarnya kita sudah mulai digitalisasi gitu nggih. Cuma nanti akan kita untuk semester ini akan lebih kita tingkatkan lagi terutama dalam manajemen sekolahnya, terutama informasi-informasi yang berhubungan dengan sekolah dan sebagainya. Ini memang target kita di semester ini itu bisa kita sampaikan kepada orang tua dengan lebih baik, ngoten. Ngoten Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, Kalau nopo Mohon ini mohon agak monggo, izin bertanya, monggo, izin monggo. bertanya. Pak Cahyo dulu nggak apa-apa? Monggo. nggih anu matur suwun badhe napa menyampaikan beberapa beberapa hal seperti misalnya untuk mengupload hasil-hasil tugas anak-anak semua mas setelah diberi tugas mengubah dari bahasa itu aksara Jawa kemudian disuruh untuk menjadikan bahasa Jawa atau sebaliknya bahasa Jawa dirubah menjadi aksara Jawa. Dari tugas seperti itu kan mereka menulis di lembaran masing-masing atau di buku masing-masing. Itu di dalam menyimpan memori menyimpan dokumen hasil karya atau tugas anak-anak itu. Apakah nanti itu untuk mengupload di Google Drive-nya itu loh. Nanti seperti apa baiknya atau seperti mengupload foto-foto atau dan nanti di apa diupload di Google Sites-nya apa juga terinci seperti itu dengan nilainya atau bagaimana itu yang pertama yang kedua untuk video video dalam hal anak-anak sedang mengerjakan tugas itu apa video hanya sepintas saja ketika anak-anak mengerjakan tugas atau yang penting itu adalah eh, inti dari kegiatan pembelajaran atau bagaimana sebaiknya itu kadang juga eh, kad- kadang juga anak-anak kalau diminta di video itu mereka tidak apa kurang berkenan gitu loh. Meskipun sudah diberi penjelasan kalau ini nanti untuk dokumen untuk laporan akan upload di Google Site dan bisa diakses ke orang tua itu kadang mereka itu anu eh, tidak berkenan gitu meskipun kadang diberi bukti gitu itu sebaiknya bagaimana gitu. Saya minta anunya ya terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk Bu warahmatullahi Ola mungkin bisa wabarakatuh. disimpan dulu nggih, Bu Ola nggih sebentar. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang bisa berbagi. Tadi ada dua hal gitu nggih. Yang pertanyaan pertama itu eh berhubungan dengan ini yang kita upload di Google Site itu kira-kira apa saja kata nih Pak Cahyo nggih? Apakah mendetail sekali ataukah sampai ke nilai ataukah seberapa yang terpotret itu maunya seberapa banyak kan kata nggih Pak? Kurang lebih nggih. Nggih, nggih, kurang lebih Terus ngoten. yang kedua itu bagaimana kalau semuanya anak-anak itu kan kita informasikan ya, sebagian dari kita menginformasikan, oke, nanti ini kita dokumentasikan ya. Nanti kita upload biar orang tua kalian tahu kegiatan kalian kan begitu nggih Pak nggih? Wow yang nomor dua nggih. Nggih, Nah itu nggih, ada yang tidak mau, nah itu nggih. kalau Bapak Ibu yang lain mungkin dari dua pertanyaan dari Pak Coy tadi ada yang bisa sharing, mungkin mengalami hal yang serupa, bagaimana cara menjelaskannya dan sebagainya, monggo. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin berbagi. Iya, memang ada beberapa anak yang ya tidak semua anak guys, cuman mungkin ya hanya itu saja
aja ngoten, yang memang agak anti dengan kamera ngoten. Tapi ya kita kembali lagi kita jelaskan dan kita mohon izinnya jika ingin mengambil foto dan mengunggah fotonya di apa untuk dokumentasi sekolah ngoten, karena ini nanti juga kita butuhkan untuk pemberitahuan kepada orang tua juga dan lain sebagainya ngoten. Ya, intinya kita jelaskan kepada anak pentingnya apa dokumentasi itu sehingga nanti anak-anak bisa memahami ngoten. Atau kalau misalkan mentok nggih mboten saged difoto mungkin hasil karyanya saja, Pak, atau hasil pekerjaannya mungkin seperti itu. Gitu. Ngoten dari saya. Terima kasih. Atau mungkin dari Pak Rahmat atau Pak Nardi ada yang sama monggo. Untuk itunya Bunda, untuk yang ini Bu, kira-kira yang dimasukkan ke Google Site itu apa aja gitu, seberapa banyak untuk dokumentasinya begitu Bu. Mungkin bisa bisa berbagi. Oh, dokumentasi apa saja yang kita masukkan ngoten nggih. Nggih. Ya, bisa mulai dari doa, kemudian TP-nya, ice breaking-nya, kemudian materi ajar kita, kemudian seperti tugas-tugasnya anak-anak, ngoten nggih, LK-nya, refleksinya, kemudian foto dokumentasinya dan juga absensinya, Pak. Itu yang nanti bisa kita masukkan. Minimal kita upload foto, pokoknya ada fotonya ngoten lah. Hmm. Oke. Ngoten, Pak Cahyo? Nggih, matur suwun. Nanti ini ketika Gitu. kita kegiatan ini Bapak Ibu, kegiatan ini nggih Pak Cahyo nggih. Eh apa namanya? Kegiatan komunitas belajar dan kegiatan diskusi, FGD dan sebagainya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Pak. Nggih. Termasuk ini Terima Bapak Ibu, ketika kita tadi bagus sekali nggih izin dan sebagainya itu sain tuh. Jadi anak-anak harus tahu gitu nggih. Tahu bahwa mereka memang diambil fotonya dan mungkin bisa dijelaskan Pak, eh, diambilnya itu nggih Pak Cahyo nggih. Mengambil fotonya itu apakah ketika anak itu secara umum itu diambil semua, jadi satu kelas dengan itu ngambil video seret ngoten, sepintas ngoten, ataukah jenengan memang hanya anak itu saja, soalnya anaknya sedang presentasi, terus setelahnya jenengan video anaknya nah gitu. Jadi mungkin kalau kasusnya berbeda itu kalau suaminya hanya semintas dari belakang jangan ambil seret itu kemungkinan anaknya tidak keberatan kemungkinan kan begitu. Tapi kalau suaminya mungkin spotlightnya hanya anak itu saja mungkin ada yang kurang pede gitu Mbak. Ya. Dan satu hal kasih. yang kita lakukan Pak, pertama itu adalah bertanya gitu. Kenapa kok nggak mau gitu loh nih. Alasannya apa? Dikasih dong Bapak alasannya gitu. Jadi nanti bisa mengkomunikasikan ke sekolah, contohnya begitu. Karena ini kan salah satu program sekolah nih dan harapan orang tua karena orang tua terutama yang anaknya mondok itu kan senang sekali gitu Bapak Ibu nggih apabila eh, dapat dokumentasi siswa-siswi kita gitu. Dan nanti bisa disampaikan. Kan bisa jadi Bapak Ibu memang mungkin anaknya tidak pede ketika di sorot kamera, kan begitu. Atau mungkin anaknya tidak siap dari sisi outfitnya mungkin seperti itu atau mungkin ada hal-hal lain gitu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan membuat mereka tidak nyaman. Nah, nanti kalau kita sudah tahu ya informasinya nanti kan kita bisa mengambil apa ya, mengambil tindakan atau menindaklanjuti itu sesuai dengan kondisi. Ngoten. Ngoten ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu tahu juga Nggih. kenapa kok boten kerso. Ngoten. Itu mungkin bisa ditanyakan gitu ya Pak nantinya. J, Saged. J. Sampun Pak Cahyo. Sampun insyaallah cekap matur J, suwun. nanti setiap diskusi dimunculkan saja Pak. Siapa tahu nanti teman-teman bisa berbagi lagi ngeten nggih di forum. Nggih.
Monggo, tadi ada kita lanjut ya. Tadi Bu Aula insya Allah ada yang ingin disampaikan juga nggih. Jadi Bu, halo Bu Aula. Jadi ingin berbagi, ada yang disampaikan? Ye, Monggo. mau menanyakan terkait pengelolaan kinerja. Oh, Apakah sudah kita kerjakan atau itu kan sekarang kalau kemarin disampaikan dari dinas itu memang sekarang untuk pengerjaannya kinerja itu setahun sekali. Kalau dulu itu kan semester nggih, tiap semester kita kerjakan. Kalau sekarang kan sudah 1 tahun sekali ngoten. Apakah itu karena apakah hanya milik saya atau guru-guru lain mungkin juga ada kendala ngoten. oke. Bapak Itu Ibu, yang saya ini Bu Aula itu terkendala ini nggih Bu nggih, perencanaan kinerjanya. pengerjaan. Nggih, Ya, mboten? betul. Nggih. Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang terkendala begitu? Itu Bu Aula terakhir. Ini nggak apa-apa ya. Untuk yang 2025 yang Nggih. ini. Apakah Bapak Ibu yang lain juga ada yang terkendala yang sama? Kendalanya seperti apa, Bu Aula? Kira-kira bisa share screen tidak nggih? Hmm, Oh, udah tidak. karena pakai HP. Oh, kalau tidak memungkinkan nanti ini nggih Bunda, nanti mungkin ketika besok hari ini apa nggih? Jadwalnya jenengan hari apa, Bu? Senin, Oke, hari Senin mungkin. Oh, ibu-ibu hari Senin ya? Senin, Selasa, Rabu. Rabu itu pokoknya Rabu Kamis itu kan bersama-sama nggih. Nggih, nggih. Nah, Nah, nanti insya Allah ibu-ibu nggih. Senin sampai Kamis ada. Oke, siap. Nah, nanti mungkin ini ya, Bu, ketika nanti kita pertemuan bisa langsung praktik gitu nggih. Nanti kendalanya di mana biar bisa dicek. Nggih, nggih siap. Nggih. Ini soalnya kalau tadi kan ngapunten apa kesulitannya Bu Aula itu kan ininya nggih, napa namanya? Kinerja. Tidak bisa dilipat Tahun. ini ya dari KS-nya sudah masuk ke kinerja Bu, sudah yang bulan Januari sampai Desember 2025. Nggih. Nggih, dari awal sampun. Jadi nanti sembari jangan buka, saya buka gitu. Jadi nanti kalau semuanya itu nggih bisa kita ini kan nih Bapak Ibu, bisa kita cek sekalian. Oh, monggo monggo. Ah, betul 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 ya Allah ternyata di saya Bapak Ibu yang agak ini. Saya akan share screen ya Bapak Ibu biar jangan tahu. Oh Nggih. betul Bu Allah, oh Masya Allah. Ternyata belum Bapak Ibu yang sudah saya kerjakan punya saya sendiri. Mohon maaf, mohon Oh, maaf. nggih. Jadi mohon maaf. Saya itu dari Januari itu sudah terlihat ya. Sudah. Saya dari bulan Januari itu sudah melaksanakan. Jadi sudah mengajukan ke beliau pengawas sekolah Bapak Ibu gitu loh. Ternyata Eh, yang di jenengan yang belum saya mulai betul. Bola kan mengatakan nggih bahwa waktu itu kok belum dimulai nggih Neng gitu nggih Bu. nggih. Oh gila ini saya coba cek oh ternyata memang belum ini. Nggih. Jadi Bapak Ibu saya mohon maaf ini saya oke. Soalnya saya sudah selesai itu dengan Pak Sirot. Oke. Nah, setelah ini Bunda bisa langsung ya. Nggih. Oke, sudah dimulai Bu. Bapak Ibu, Alhamdulillah ini Nggih. juga bagian dari PMM ya. Oke. Kalau yang semester kemarin, walaupun semester ini agak terpisah dari rumah GTK, gitu kata sih. Nah, monggo sudah, Alhamdulillah sudah dimulai untuk bulan Januari Desember. Meskipun terlambat, segera disusun untuk perencanaan ini pun. Ngoten? Ada pertanyaan, Mboten? Mungkin sebelum kita tutup sekalian. Ya, ini sudah bisa. Ini sudah bisa, Mungkin sampun, Alhamdulillah Bu. insyaallah. Sudah bisa, Bisa. alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah sudah bisa ini. Oke. Nanti kalau ada kendala lagi bisa disampaikan ya Bunda ya. Nggih. Ini. Oke, kalau ada kendala pengerjaan bisa disampaikan. Ini sebenarnya juga tidak berbeda dengan yang tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Eh Nggih. isiannya insya Allah sama begitu. Siap. Oke. Ini juga tidak apa-apa nanti juga kita masukkan nih Bapak Ibu karena pengelolaan kinerja yang ini itu juga bagian dari digitalisasi manajemen sekolah, ngoten. Ya, kalau Nggih. sebelumnya kan kita penilaian guru itu kan manual, nggih. Nah, sekarang sudah digital ini dibantu. Alhamdulillah. Kan. Oke. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu?
Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri. Siap. Pak Cahyo, ada lagi? Ada pertanyaan apa sudah cukup? Saya mau cakap, Pak. Sementara nih guru ya. Oke, untuk Pak Nardi? Jadi sebenarnya cekap nih. Oke. Untuk Bu Aula? Cekap. Oke. Untuk Pak Rahmat? Insya Allah, Neng. Oke. Untuk Bu Mila ini sedang sakit Bapak Ibu, tapi Alhamdulillah beliau menyempatkan untuk tetap mengikuti kegiatan. Oke, neng ngapunten. Oke. Eh, Wekdal mbikak napa rumah GTK niku anu rumah belajar niku anu napa coba buka-buka dan ada beberapa hal yang upgrade, ada yang baru, ada yang tetap. Niku nopo nopo rumiyin utawa nopo mawon kang perlu di nopo rumiyin kang perlu dipelajari malih utawa di anu perhatikan. Oke. Oke, untuk teman-teman semuanya, kita kan insya Allah minggu depan itu kan kita juga ada pertemuan lagi ya Bapak Ibu ya. Betul? Dan nanti bisa kita susun. Jadi Pak Rahmat insya Allah nanti kan ya tadi yang bertanggung jawab Pak Rahmat ya Pak Rahmat ya. Nanti ketika itu nanti bisa kita susun dengan lebih rinci lagi per tanggal dan sebagainya gitu. Kan kemarin itu ngapunten ingkang napa notulen kan beliau Butika, lah sekarang Butikanya sedang berhalangan kata Pak Cahyo. Ya, jadi untuk minggu depan insya Allah bisa kita ini Pak Cahyo bisa dirilis kata ya. Apa saja Iya, mana yang jadi prioritas utama gitu. Jadi kalau iya. sekarang bisa bisa apapun dari topik itu yang menurut jenengan Bapak Ibu memang paling urgent monggo gitu. Iya. J. Kemarin itu yang salah satunya itu kan tentang project itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Tentang project, kemudian numerasi literasi itu dan sebagainya. J. Jadi sebenarnya semuanya penting gitu loh Bapak Ibu nggih. Jadi kebutuhan kita yang paling utama apa itu kan sebenarnya setiap guru mungkin berbeda kan begitu. Jadi untuk sementara monggo untuk yang di program sekolah itu kan yang ibaratnya apa nggih Bapak wajibnya gitu loh. Nek sunahnya Pak semuanya disunahkan itu Bapak Ibu. J. Iya. Ngoten. Ngoten Bapak Ibu nggih. Oke. Iya. Oke, boleh ditutup? Sakit nggih? Iya, monggo. Oke. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan tasyafan istighosah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan mendapatkan kemanfaatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita halal-halalan ya Bapak Ibu ya, karena kita besok insya Allah sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami Sami-sami maafkan ya lahir Bapak Ibu, batin. ngapunten. Eh, Ini ada ya mulai besok Senin nggih kita akan mendampingi anak-anak waktu ini Bapak Ibu nggih. Jangan sampai ketinggalan ketika putra-putri kita itu menggali ilmu. Kita juga jangan mau ketinggalan kita juga insya Allah ngoten nggih. Dan kemarin saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sudah menerima lembar muhasabah atau track apa Pak Narti niku? Sholat Baik, dan tilawah salam. track itu Bapak Ibu gurunya sudah diberi belum Mbak Narti? Sering, sering. Dereng nih. Oke, mungkin bisa kan kemarin ada masternya ya itu mungkin bisa dikopikan ya bunda-bunda ya. Iya, iya. Juga menulisnya juga monggo ditolong mohon dikopikan ngaten nggih. Jadi menulis menulis surat Al-Qur'an dan sebagainya itu tolong Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk melaksanakan gitu loh. Nggih. Ya sampai itu aja kan nggih. Jadi dari mulai muhasabah terus menulis surat itu aja. Nggih. Dan hendaknya lah Bapak Ibu punya catatan ya Bapak Ibu. Catatan ampun kalah kalih anak-anak. Oke, Bapak Ibu, monggo kita akhiri Al-Fatihah. يا شافع الخلق صلاة السلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أحق ظلمت أبدا وربدا ولسالي يسير يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي الحكمة العليا يا سيدي يا سيدي أيها الغوث يا سيدي الغوث الفاتحة
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, sekelas info insya Allah nanti di pertengahan Ramadan kita akan belajar bersama dengan beliau Ibu Fasilitator nggih, dengan beliau Bu Yanti terkait deep learning ngoten Bapak Ibu. Jadi mungkin boleh nanti baca-baca tentang deep learning gitu. Seperti apa sih ciri-cirinya dan sebagainya biar nantinya kita ketika bersama dengan beliau kita bisa lebih mudah ngoten nggih dalam berdiskusi, bertukar wawasan dan sebagainya. Ditunggu saja kapan beliau saged ngoten nggih. Kalau kita kan saya matur ke beliau Bu Yanti bahwa kami mengikuti jenengan mawon Bu begitu. Begitu jenengan waktunya sudah ada, kita akan ikut gitu Bapak Ibu. Dan semoga juga menjadi salah satu peningkatan kapasitas kita sebagai guru ya Bapak Ibu nggih. Jadi bulan Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Ilm. Oke, tidak hanya bulannya Quran tapi juga bulannya kita untuk berlomba-lomba mencari ilmu. Jazakumullah Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.